Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi nasira wa huwal ladzi ba'athahu mu'alliman wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhul ladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalus salihu fihi ahabbu wa a'damu ilallahi min hadhihi al-ayyam al-ashr. Fa'aksiru fihi minat takbir wat tahlil wat tahmid wat tasbih. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan selalu kita hormati, kita doakan para kiai kita, para ulama kita, para habaib kita yang telah berkenan untuk terus bersamai Partai Keadilan Sejahtera dengan doanya, dengan taklimnya, dengan arahannya, seperti yang tadi sudah kita dengar dari beliau, Kiai Haji Dr. Muhyiddin Junaidi, LCMA, dan nanti akan kita dengarkan juga dari beliau Profesor Dr. Kiai Haji Syukron Ma'mun, hafidhahumullah. Dan tentu kalau sekarang saya tampil di sini, ini bukan babnya adalah Gontor Connection. Karena Kiai Muhyiddin itu juga satu angkatan dengan saya di Gontor. Kalau Kiai Syukron Ma'mun itu senior banget. Beliau tahun 67 sudah tamat dari Gontor. Saya tahun 67 baru masuk SD. Dan tentu juga kepada para kiadah kita di PKS, beliau Al-Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, kita doakan agar selalu beliau dijaga oleh Allah SWT, dimudahkan segala urusan dan amanah beliau, dan kemudian selalu bisa membimbing kita semuanya, bimbing umat ini merealisasikan keadilan dan kesejahteraan. Tentu juga kepada Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Ustadz Haji Ahmad Syaikhu, yang dari namanya kita bisa melihat kira-kira beliau ini apa begitu ya. Karena ada tokoh NU yang ternyata sangat dikagumi oleh ayahnya beliau, yaitu Kiai Haji Ahmad Syaikhu. Nah, putranya kemudian diberi nama Ahmad Syaikhu, dan wajar kalau kemudian beliau juga nyantri di Buntet, ya begitulah. Para pimpinan di Partai Keadilan Sejahtera, Dr. Ali Ahmadi dan seluruh jajaran dari BPU Partai Keadilan Sejahtera, hadirin dan hadirat para ustadz dan para ustadzah yang hadir pada kesempatan yang luar biasa ini, yaitu monumen yang dihadirkan kembali oleh Partai Keadilan Sejahtera, memaknai bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, untuk menggelurakan kembali atau mengingatkan kembali tentang pentingnya solidaritas dan atau maksimalkan hadirnya momentum-momentum termasuk Dzulhijjah ini untuk menghadirkan solidaritas di antara kita semuanya. Tentu saja ketika kita bicara tentang solidaritas dan Dzulhijjah dalam konteks kita di Indonesia dan konteks kita di MPR, tentu kita akan segera teringat bahwa sebentar lagi kita akan bertemu dengan tanggal 5 Juli. Dan tanggal 5 Juli itu adalah hari dekret Presiden Bung Karno tahun 59. Apa makna solidaritasnya? Maknanya adalah bahwa dari begitu banyak yang bisa kita catat dari peristiwa ini, salah satu di antara yang dipentingkan dalam konteks keumatan adalah bahwa dengan dekret itu, beliau menghidupkan kembali konstitusionalitas daripada Piagam Jakarta. Karena dengan dekret itu beliau menegaskan dan bahkan ungkapannya, teksnya, nasnya gitu, beliau menyampaikan, dan kami meyakini bahwa Piagam Jakarta tanggal 22 Juni tahun 1945 mengilhami dan bagian tak terpisahkan daripada konstitusi.
Apa makna daripada Piagam Jakarta tahun 22 Juni? Di situ ada makna yang sangat luar biasa terkait dengan prinsip-prinsip solidaritas. Solidaritas yang pertama adalah kita diingatkan kembali, sebagaimana bulan Dzulhijjah ini mengingatkan tentang bahwa kita adalah makhluk sejarah. Kita bukan baru hadir dan atau kemudian tidak meninggalkan apapun, tapi kita adalah melanjutkan dan karenanya sangat harus meninggalkan segala yang lebih baik untuk yang kedepannya. Karenanya di alinea pertama diingatkan tentang pentingnya atau penolakan terhadap segala bentuk penjajahan dan pentingnya untuk kemudian mendukung kemerdekaan. Ini tentu adalah solidaritas yang sangat luar biasa. Di hari-hari di mana kita dengan bulan Dzulhijjah ini diingatkan kembali bahwa kita ada satu umat. Karena dengan bulan Dzulhijjah kita tadi diingatkan tentang bagaimana kita oleh Rasulullah diajarkan tentang nilai-nilai yang sangat dipentingkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bagaimana kemudian tadi Ustadz Haji Muhyiddin Junaidi mengingatkan tentang prinsip-prinsip keteladanan daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Dan memang dalam Al-Quran hanya ada 2 kata tentang uswah. 1 di surah Al-Mumtahanah dan 2 di surah Al-Ahzab. 1 adalah terkait dengan Nabi Ibrahim. Qad kana lakum fi Ibrahima wa man ma'ahu uswatun hasanah. Walladina ma'ahu uswatun hasanah. Dan yang kedua adalah qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kedua nabi besar, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW memberikan kepada kita sebuah fakta bahwa kita adalah sejarah. Kita bagian dari sejarah. Kita melanjutkan sejarah. Kita mewariskan sejarah. Sejarah itu diantaranya adalah sejarah perjuangan dan tuntutan tentang masalah kemerdekaan dan penolakan segala bentuk penjajahan. Karenanya luar biasa bangsa Indonesia ini memberikan kepada kita sebuah keteladanan, termasuk yang penting untuk dipegangi terus-menerus oleh bangsa Indonesia, termasuk partai-partai, termasuk tentu ada Partai Keadilan Sejahtera yang dalam konteks ini sangat jelas penyikapannya, yaitu mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak penjajahan Israel. Hal yang hari-hari ini menjadi ramai kembali karena tiba-tiba beberapa pejabat Indonesia memberikan jaminan bahwa kesebelasan Israel bisa main di Indonesia tahun 2023 dalam salah satu event final perebutan Piala Dunia usia 20. Tentu ini layak untuk dikritisi. Dan solidaritas kita hari-hari ini kemudian menjadi semakin penting untuk kemudian diwujudkan karena banyak yang lupa. Bahkan ada yang mengatakan, Pak Hidayat, kenapa sih kita nggak damai saja dengan Israel? Kenapa kita tidak mengakui Israel? Bukankah beberapa negara malah sudah? Jawaban saya ada 2. Pertama, kita ini presiden kita adalah atau kita pernah mengenal presiden namanya Bung Karno. Kita nggak mengenal tuh pemimpin Indonesia namanya yang dari negeri-negeri yang sekarang membuka hubungan dengan Israel. Jadi selama kita adalah rakyat Indonesia, sejarah dari Indonesia, maka sewajarnya sikap Presiden Bung Karno itu yang kita ikuti, bukan mengikuti presiden dari negara-negara yang lain. Dan Bung Karno luar biasa dalam hal ini, beliau memberikan keteladanan tentang pada tahun 57, beliau lebih memilih untuk kesebelasan Indonesia tidak masuk ke final Piala Dunia ketimbang harus main dengan Israel. Karena main dengan Israel artinya adalah mengakui penjajahan Israel. Dan tahun 62 diulangi lagi. Indonesia menjadi penyelenggara Asian Games. Lebih baik tidak mengundang Israel. Dan memang tidak diundang untuk Israel, tidak diundang untuk main di Asian Games di Jakarta, ketimbang harus kemudian mengakui penjajahan Israel terhadap Palestina. Itu tahun berapa? 58 dan 62. Apa maknanya? Sampai tahun 62, kejahatan Israel itu belum semengerikan seperti sekarang ini. Sampai tahun 62, Israel baru bisa menjajah sekitar 22% tanah Palestina. Apa yang terjadi sekarang? Lebih dari 85% tanah Palestina sudah dijajah, direbut, dikuasai, dikerjain sama Israel, termasuk Masjidil Aqsa, termasuk Gaza yang sudah diisolasi 15 tahun. Itu belum kejadian sampai tahun 62. Sekarang logikanya adalah
Dulu hanya 22%, Bung Karno menolak. Dulu Masjidil Aqsa belum dikerjain seperti sekarang ini, Bung Karno menolak. Dulu nggak ada isolasi sampai 15 tahun terhadap Gaza, Bung Karno menolak. Lah sekarang kok malah dibukakan karpet merah? Di mana letak konstitusionalitas penyikapan kita? Solidaritas kita bagaimana? Luar biasa, tahun 44, itu Sayyid Al-Amin Al-Husaini, mufti Palestina, dari pengasingannya di Jerman, beliau sudah membuat pernyataan terbuka melalui radio, dengan bahasa Arab tentunya, dan disampaikan dukungan atas kemerdekaan Indonesia. Itu tahun 44 loh. Mengapa beliau menyampaikan dukungan kepada kemerdekaan Indonesia? Karena ternyata beliau mendengar berita bahwa tahun 38, tahun 1938, ternyata Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah sudah membuat gerakan, fatwa, dan bahkan dukungan konkret untuk perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina menolak penjajahan Israel. Subhanallah, tahun 38. Kiai Haji Hashim Asy'ari mendukung Palestina merdeka dan menolak penjajahan Israel dengan doa. Beliau menganjurkan umat untuk mendoakan perjuangan dan dukungan untuk perjuangan bangsa Palestina. Kalau Kiai Haji Wahab Hasbullah mengingatkan umat untuk membantu dengan uang, dengan dana yang bisa dilakukan. Jadi ketika kemudian tahun 44 dari Palestina menyampaikan dukungannya itu adalah karena Indonesia sudah mendukung duluan. Jadi wajar kalau kemudian mereka juga mendukung Indonesia. Apa yang saya katakan dari peristiwa ini? Sekali lagi, bulan Dzulhijjah mengingatkan tentang fakta bahwa kita adalah sejarah, kita makhluk sejarah, kita melanjutkan sejarah yang dahulu telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Muhammad SAW, dan kemudian melanjutkan apa yang dilakukan oleh bangsa melalui piagam Jakartanya. Dalam konteks ini adalah dukungan untuk kemerdekaan Palestina dan menolak penjajahan Israel. Termasuk dalam konteks ini adalah penting umat untuk diingatkan tentang fakta ini. Fakta bahwa tahun 58, 62 Bung Karno menolak. Padahal waktu itu penjajahan Israel baru 22%. Sekarang penjajahan sudah 85%. Dan bahkan Masjidil Aqsa sangat membahayakan karena Israel mengklaim dan sudah didukung oleh Amerika Serikat dan beberapa negara yang lain bahwa ibu kota Israel adalah Yerusalem. Dan itu tidak boleh dibagi. Dan itu artinya Masjidil Aqsa akan kemudian sangat mengkhawatirkan masa depan. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu yang dihormati, dalam konteks kami di MPR, dan konteks kita dalam konteks keumatan dan kebangsaan, saya kira juga amat sangat penting untuk diingatkan kembali tentang solidaritas dalam bentuk yang lain, yaitu tentang sejarah dan atau tujuan negara Indonesia merdeka, yaitu untuk menjadi negeri yang merdeka, untuk menjadi negeri yang maju, berdaulat, adil, dan makmur. Bagaimana bisa menjadi berdaulat, adil, dan makmur? Salah satu diantaranya adalah ketika kemudian solidaritas ini muncul. Dan inilah yang kemudian terjadi dengan peristiwa Idul Adha, Idul Kurban. Itu juga yang terjadi dengan mengapa disyariahkan haji. Yang kemudian di sana pasti mensyaratkan tentang istita'ah. Dan itu adalah penegasan tentang bagaimana Islam, dan Islam yang difahami juga oleh Partai Keadilan Sejahtera, adalah Islam yang memberdayakan. Islam yang mendorong umatnya untuk menjadi umat yang maju, umat yang makmur, umat yang sejahtera, umat yang bisa menegakkan keadilan. Tapi umat yang kemudian menghadirkan solidaritas dengan itu semuanya. Karenanya menjadi amat sangat dipentingkan bagaimana kemudian penyikapan daripada partai ini di DPR yang kita dengar dari kawan-kawan kita di DPR, bagaimana kita sangat solider dengan kondisi rakyat. Sekarang ini dalam konteks kurban, kita akan bertemu dengan masalah yang sekarang bahkan sebagian menyebutnya sebagai sudah ada kedaruratan. Darurat penyakit mulut dan kuku. Bukan untuk para buzzernya. Kalau para buzzer mestinya mulut dan kukunya mestinya sakit gitu ya supaya tidak melanjutkan buzzernya. Tapi justru terjadi kepada para hewan, dalam konteks ini adalah sapi, yang adalah dalam konteks Indonesia paling banyak dirujuk untuk dijadikan sebagai sarana berkurban. Sehingga banyak yang mengkhawatirkan bagaimana nanti kurban kita
Tapi kita berkeyakinan bahwa tentulah semuanya pasti akan diatasi dengan yang terbaik, dan itu yang sudah diingatkan berkali-kali oleh ikhwah kita, sahabat-sahabat kita, anggota DPR dari PKS di beragam komisi, termasuk yang paling vokal tentang ini adalah anggota DPR kita dari Sukabumi, Dr. Hewan Slamet. Sesuai dengan namanya, mudah-mudahan bisa menyelamatkan hewan-hewan itu supaya kemudian bisa selamatlah bangsa Indonesia. Termasuk selamat juga lah prosesi nanti pelaksanaan berkurban di Hari Raya Idul Kurban. Adanya syariah tentang berkurban, adanya syariah tentang berhaji, menandakan tentang sekali lagi pentingnya umat ini terus bisa memacu diri, memacu keluarganya, memacu lingkungannya, memacu organisasinya untuk kemudian bisa menghadirkan apa yang ditegaskan dalam Piagam Jakarta sebagai adil, makmur, dan juga berdaulat. Dan itu artinya sekali lagi pasti mementingkan adanya solidaritas. Karena tidak mungkin kita bisa adil, makmur, maju, berdaulat, apalagi merdeka kalau kita sendirian. Kalau kita tidak solider, kalau kita tidak memberikan solidaritas kita, kalau kita tidak kemudian terlibat di dalam menghadirkan solidaritas bersama dengan komunitas-komunitas yang lainnya. Idul Adha, bulan Dzulhijjah adalah salah satu daripada episode bagaimana Allah SWT melalui Alaihissalam, melalui Rasulullah, melalui Nabi Ibrahim mengingatkan kembali tentang nilai-nilai solidaritas ini. Yang salah satu di antaranya penting hadir secara konkret. Hadir secara konkret itu salah satu di antaranya adalah dengan prosesi berhaji. Yang konkret itu di antaranya adalah dengan prosesi tentang melaksanakan Idul Kurban, melaksanakan penyembelihan kurban dan pembagian daging kurban. Karena dengan penyembelihan hewan kurban, pembagian daging kurban, maka dalam dirinya terjadilah dua hal sekaligus. Kurban taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu at-taqwa minkum. Yang akan diterima adalah bukan darah yang dialirkan maupun juga bulu yang banyak maupun juga kemudian daging, tapi yang diterima oleh Allah adalah nilai yang kemudian membasisi atau menjadi dasar mengapa hewan kurban disembelih. Itulah takwa. Itu tentu adalah solidaritas kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin kita bisa melakukan itu kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita bisa melakukan itu kalau kita merasa Allah tidak dekat dengan kita. Tidak mungkin kita melakukan itu bila kemudian ini bukan perintah dari Allah yang kita laksanakan. Yang kedua adalah ketika kemudian dengan hewan kurban itu disyariahkan agar hewan kurban yang disembelih bukan untuk kemudian semuanya dimasukkan ke kulkas atau dimasak sendiri, dinikmati sendiri, tapi untuk dibagikan. Sebuah penegasan tentang solidaritas itu sesuatu yang memang sangat disyariahkan secara konkret. Dan itu satu yang amat sangat positif, dan apalagi di tengah kondisi yang sekarang ini banyak kesusahan bagi umat, bagi warga. Harga-harga naik, semuanya bertambah. Termasuk katanya ada yang ingin menambah masa jabatan presidennya. Nah kalau ini tentu bertentangan dengan konstitusi. Dan kami di MPR tegas mengatakan tegak lurus dengan konstitusi, tidak ada amandemen undang-undang dasar untuk memperpanjang masa jabatan presiden, apalagi untuk menambah tahun jabatan presiden. Nah, apa makna solidaritasnya? Maknanya adalah kita mengingatkan semua orang agar taat konstitusi. Supaya kalau kita melanggar konstitusi bisa kena impeachment. Nah, itu bagian solidaritas kita juga kan, supaya tidak terjadi impeachment begitu ya. Nah, bangsa lagi susah, rakyat lagi susah, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Tadi sahabat kita, Ustadz kita Ki Haji Dr. Muhyiddin Junaidi mengingatkan bahwa masalah umat sekarang semakin melebar di mana-mana. Ya, Palestina masih, di Yaman masih, di Syam masih, kemudian di Kashmir masih, di Rohingya masih, tambah sekarang di India bertambah. Dan juga di banyak tempat yang lain, termasuk ya di negeri kita masih banyak masalah. Islamofobia, sekalipun kita ya apresiasi ya kemarin kepolisian dan juga Gubernur DKI yang kemudian cepat tanggap untuk kemudian melakukan tindakan terhadap Holy Wings yang sangat merendahkan, sangat menghinakan simbol agama yang amat sangat kita hormati, nama Muhammad dan Maria atau Maryam.
Tapi solidaritas untuk kemudian bisa menghadirkan apa yang kemudian menjadi salah satu makna yang konkret daripada hadirnya pembagian hewan kurban, yaitu adanya rasa serasi penanggungan, kedekatan, berbagi, dan kemudian mudah-mudahan dengan cara itu sekali lagi akan menghadirkan kembali ingatan kebersamaan kita tentang bahwa kita adalah umat yang satu, kita adalah bangsa yang satu. Kita karenanya sangat layak untuk saling dukung-mendukung, saling tolong-menolong. Dan apalagi tentu basisnya mestinya adalah kepada fakta tentang bahwa kita bukan baru hidup pada periode ini. Kita adalah bagian dari sejarah. Demikian juga dengan partai-partai. Tentulah amat sangat difahami bahwa partai bukan baru sekali hadir, tapi sudah hadir dalam beragam pemilu. Ahlan wasahlan Prof. Kiai Haji Syukron Ma'mun. Ya. Nanti beliau akan menggebrak gitu ya. Dan beliau adalah betul-betul singa di meja gitu ya. Singa di meja. Dia adalah tokoh yang orasinya luar biasa. Sedikit saya ingin lanjutkan. Jadi dengan takarub kepada Allah dan takarub kepada umat manusia, bulan Dzulhijjah adalah salah satu yang menjadi momentum mengingatkan dekret presiden dengan menghadirkan kembali Piagam Jakarta, mengingatkan kembali tentang tujuan kita sebagai bangsa dan sebagai negara yang merdeka. Untuk bukan menjadi semakin susah, untuk bukan menjadi semakin korban daripada oligarki, tapi justru untuk menjadi negara dan bangsa yang merdeka, yang maju, makmur, adil, dan berdaulat. Yang ketiga, dalam alinea ketiga itu ditegaskan yang tadi disampaikan oleh Ustaz Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, memahami sepenuhnya bahwa peristiwa-peristiwa ini sesungguhnya adalah peristiwa yang tidak lepas daripada faktor Allah SWT. Karena di alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar ditegaskan amat sangat gamblang. Kemerdekaan Indonesia itu, hadirnya kita sebagai bangsa yang merdeka ini, bukan karena pemberian penjajah Belanda, Jerman, Jepang, maupun yang lainnya. Bukan juga karena sikap kufur nikmat. Bukan juga karena sikap anti agama, anti tokoh agama, apalagi menjadi sikap yang komunistik ataupun ateistik, bukan. Ditegaskan kembali bahwa kemerdekaan kita ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itulah karenanya dalam surah yang tadi saya bacakan di depan, Allah menegaskan kembali surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Fasholli lirabbika wanhar. Diingatkan kembali tentang pentingnya kita semuanya menegaskan dan menyegarkan kembali dan menguatkan kembali prinsip tentang ketuhanan yang Maha Esa itu. Dan bahkan dalam 3 undang-undang dasar, baik Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar RIS, Undang-Undang Dasar sementara atau 50, maupun Undang-Undang Dasar setelah perubahan, ayat ini tidak berubah. Negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang Maha Esa itu oleh para ulama kita, baik dari Muhammadiyah, Ki Bagus Said Kusumo, maupun dari NU, Ki Haji Wahid Hashim, maupun Ki Haji Hashim Asy'ari, mereka memahami bahwa yang dimaksud dengan yang Maha Esa adalah tauhid, adalah akidah. Nah dengan demikian maka kita diingatkan kembali dengan peristiwa Idul Adha ini, dengan peristiwa Dzulhijjah ini, bahwa kita semuanya adalah hamba-hamba Allah. Dan karenanya sangat layak untuk terus menjadi hamba Allah yang bersyukur. Karena jangan menjadi kufur nikmat, menjadi anti agama, menjadi anti ulama, menjadi anti habaib, menjadi anti kepada al-Islam, menjadi anti kepada nilai-nilai yang membawa kepada keberkahan. Ya dengan cara itu Indonesia merdeka. Dengan cara itu juga Idul Adha akan bisa kita laksanakan, Idul Kurban akan bisa kita laksanakan. Kalaupun sekarang ada yang katakanlah mengambil jalan hisab, sebagian jadi mengambil jalan ru'yah, saya yakin semuanya ujungnya adalah sama. Adalah nanti wukufnya adalah pada tanggal 9 Dzulhijjah dan Idul Adha-nya adalah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Bahwa tanggal Masehinya berbeda, ya itulah kondisinya. Tapi pasti tanggal 10 Dzulhijjah, gitu kan? Apakah itunya harinya mungkin berbeda, tanggal Masehinya berbeda, tapi tanggal Hijriahnya pasti sama. Sama-sama 10 Dzulhijjah. Idul Adha pasti 10 Dzulhijjah. Kan begitu.
Dan saya yakin bahwa kita di PKS sudah sangat dibiasakan untuk berukhuwah Islamiyah. Kita memahami adanya ijtihad fikih, kita memahami ada ikhtilaf para ulama, kita memahami adanya adabul ikhtilaf. Ahlan wa sahlan Kiai Haji Syukron Mamun. Saya segera mengakhiri ya. Karena kaidahnya sudah sangat jelas, idza wujidal ma batalat tayammum gitu. Kalau air sudah datang nggak boleh lagi tayamum gitu ya. Dan dulu juga para ulama menyampaikan la yustafta wa malikun fil Madinah. Jadi kalau ada Imam Malik nggak boleh orang lain ditanya gitu. Kalau ada beliau nggak boleh ada lagi yang menyampaikan arahan gitu ya. Baik, segera akan saya tutup. Jadi sudah sangat sewajarnya bila partai politik seperti PKS dan apalagi partai politik Islam atau PKS memaksimalkan momentum-momentum untuk menegaskan kembali tentang masalah solidaritas Idul Hijjah dengan Idul Kurbannya, dengan hajinya, ya, dengan bulan Juli di mana ada dekret. Semuanya sesungguhnya adalah sarana-sarana yang Allah hadirkan, wasilah-wasilah baik yang Allah hadirkan, sejarah yang membawa kepada kita semuanya termasuk partai-partai politik untuk eksis dan eksistensinya justru dalam rangka untuk mengokohkan solidaritas, mengokohkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah untuk merealisasikan segala yang menjadi hikmah daripada adanya udhiyah, Idul Kurban, maupun juga adanya peristiwa-peristiwa selama bulan Dzulhijjah, maupun juga peristiwa-peristiwa yang terkait dengan keindonesiaan kita, seperti masalah yang terkait dengan Piagam Jakarta, maupun juga yang terkait dengan dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 59. Saya kira demikian, jazakumullah khairan, wal afu minkum, dan tentu saja sekali lagi kita sampaikan ahlan wa sahlan kepada kiai kita, Kiai Haji Profesor Dr. Syukron Ma'mun, dan sesuai dengan namanya, beliau selalu layak untuk disyukroni, karena beliau adalah kiai yang sangat makmun, sangat amanah, dan sangat kita percayai. Jazakumullah khair sekali lagi, dan kita akan mendengarkan nasihat-nasihat dari beliau yang akan sangat membingkai dan memberi arahan kepada partai-partai politik termasuk Partai Keadilan Sejahtera dan umat semuanya untuk kemudian kita betul-betul bisa memaksimalkan seluruh momentum yang ada ini sebagai solidaritas untuk menguatkan keumatan kita, menguatkan kebangsaan kita, dan menguatkan tentang keistiqomahan kita bersama dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh para ulama, mengisi waktu dan kehidupan, menghadirkan solidaritas yang sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya. Barakallahu fikum jami'an, wallahu ma'akum, walan yatirakum a'malakum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.